pelaksanaan APB itu pada mengalami kesulitan kan? Nah kalau nggak ikut ya nggak mengalami. Ya kita ngomongnya yang ini. Jadi pertemuan yang ketiga mewujudkan kesejahteraan mental spiritual kan. Lalu pembacaannya dari Galatia 6 1 sampai 10. Yang perlu diperhatikan dari kutipan itu enggak semua ayat, karena itu isinya kan kumpulan nasihat. Di Galatia bab 6 itu kan bukan satu rangkaian penjelasan kan, tapi kumpulan nasihat kan ya. 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. 4. Baiklah tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri. Terus 6. Baiklah dia menerima pengajaran dalam firman. 7. Jangan sesat. Enggak ada rangkaian penjelasan. Mengkumpulan nasihat. Lalu yang ternyata diambil itu lihat yang ini, cari ayat berapa itu, memimpin orang ke jalan yang benar, ayat 1. Kemudian membedakan yang baik, yang benar, ya ayat 1. Karena itu kumpulan dari ucapan, kumpulan nasihat, enggak semua ayat diambil, cuma diambil ayat 1 dan 2. Jadi kalau bertanya, ini pokok pikirannya apa? Enggak akan ketemu. Bapak Ibu perhatikan bacaannya itu kumpulan nasihat. Nanti saya di sini waktu itu sosialisasi berapa lama Pak Selamat? Berapa lama? Setengah jam. Berarti bagus. Sama, saya juga bisa memberikan sosialisasi lengkap setengah jam. Karena saya buat ringkasannya Bapak Ibu, saya bagikan ke Pak Selamat, Pak Selamat yang bagi. Ya saya, karena materinya itu Bapak Ibu nggak ketemu struktur yang jelas. Pilihan teksnya juga kayak nggak nyambung gitu. Coba pertemuan kedua bacaannya Daud, temanya apa coba? Itu apa? Pertobatan Daud. Pertobatan membawa apa? Yang kedua itu kesejahteraan sosial ekonomi. Pertemuan kedua kan? Solidaritas dan subsidiaritas dalam mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi. Itu pertemuan kedua. Bacaannya Daud bertobat. Apa enggak pusing itu bacanya? Terus, nah sebenarnya begini, kalau membaca APB yang kali ini ya, perhatikan judul, subjudul di tiap pertemuan. Bapak Ibu perhatikan bacaannya, terus ada ajaran gerejanya, dokumennya. Terus habis itu ada apa yang harus dilakukan sekarang. Aksi nyatanya. 4 itu, tapi Bapak Ibu kalau membaca bukunya, saya membaca itu kok saya jadi bodoh bener tuh ya. Enggak ngerti-ngerti bacanya. Tapi ternyata memang kalau diamati lebih lanjut memang enggak apa, cara menuliskannya, cara menjelaskannya itu enggak memadai. Sudah pertemuan kedua, nah bacaannya Daud kan, yang dibahas bacaannya atau ada ngutip-ngutip Mazmur juga kan malah bacaan Daudnya nggak diomongin. Jadi kalau penjelasannya itu cuma begini loh. Solidaritas,
pertemuan kedua ya, solidaritas dan subsidiaritas dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi. Terus dalam masa prapaskah ini kita diajak bertobat. Kayak jauh. Bertobat aja udah titik. Terus bertobat itu bagaimana? Perhatikan ajaran sosial gereja. Pertobatan itu dilakukan dengan memperhatikan ajaran sosial gereja, terlibat dalam pelayanan gereja, hidup supaya hidup lebih berarti, terlibat dalam melayani sesama. Begitu. Nanti Bapak pelajari saja. Saya sudah buat ringkasannya. Udah enggak lewat. Biarpun sepertemuan ketiga Bapak tetap pelajari dari awal. Tapi ya terus terang ketemu lagi ada teman yang jadi panitia di satu paroki. Dia membaca buku, dia ikut sosialisasi di KAJ, tetap nggak ngerti. Baca buku nggak ngerti, ikut sosialisasi nggak ngerti juga. Ditanyain itu yang menulis satu-satu, nggak ngerti juga. Nah, terus yang ngerti siapa ini? Jadi kalau yang nulis saja nggak bisa jelasin, terus bagaimana? Dan yang menulis itu 4 orang yang berbeda. Jadi satu orang menulis, orang kedua nulis, orang ketiga nulis, terus gabungin aja jadi satu. Nah, jadi Bapak Ibu begini, nggak usah terlalu diambil pusing loh, karena memang sudah membuat pusing. Jadi nanti Bapak silakan di-share aja Pak. Yang penting itunya aksi nyatanya aja di APP tuh. Enggak, itunya uploadnya isinya banyak intinya. Iya. Ikhlas nggak ikhlas, rela nggak rela, paksa atau nggak paksa, yang penting banyak kan. Iya. Nah coba Bapak Ibu kalau kamu ngumpulin duit itu, ini duit rela, yang ini duit enggak gitu. Yang dihitung yang merahnya banyak itu seneng gitu kan? Pokoknya targetnya 100 lebih lah. Jadi itu situasi di KPP ini. Jadi saya membaca, saya berusaha mengerti, tapi ternyata enggak mudah. Terus begini, yang lain lagi, saya bukan anti gerakan paperless ya, tapi Bapak Ibu tahan lama membaca handphone, PDF di handphone atau di laptop, bandingkan dengan Bapak Ibu baca yang di kertas. Enakan di kertas. Ada yang tahan baca PDF, ada, tapi enggak. Hanya gaya aja di awal. Ya kalau selembar 2 lembar baca PDF, membaca sebuku. Ya begitu Pak. Jadi saya nggak mendiskusikan itu karena ya begitu pengutipan teks. Pak Seta, Ya. boleh saya tanya? Kita kan pengantar perjanjian baru, Pak. Saya ingat juga beberapa tahun yang lalu lah, saya lupa. Kita kayaknya belajar dari orang Yahudi ya, adat istiadat orang Yahudi, tentang kebiasaan orang-orang Yahudi gitu. Nah, terus kemarin itu kan minggu lalu Pak Seto latar belakang umat yang diajarkan oleh para rasul itu juga beda-beda gitu loh. Nah, pas hari Kamis kemarin itu saya belajar sama Romo Purnomo itu tentang cara mendidik anak supaya anak-anak itu bisa taat dan bisa militan gitu. Nah seperti ya saya ingat Pak Seto dulu yang diajarkan. Nah gimana supaya gereja itu juga bisa menerapkan adat istiadat orang Yahudi itu, kan itu sangat militan gitu Pak, supaya menjadi anak yang benar-benar taat beragama dan menjadi benar-benar dia itu bisa menghayati kehadirannya di dunia ini gitu Pak. Nah itu
Soalnya kalau dari perkawinan kan khusus perkawinan itu cuma sebentar. Nah kan yang paling banyak itu kan dari anak menjadi dewasa itu di keluarga itu. Ya, begini, Bapak Ibu masih ingat nggak dulu kalau misal itu anak-anak kecil dikumpulkan di ruang tersendiri, diajak nyanyi-nyanyi gitu. Sekolah minggu. Saya tidak bicara tentang nama-namanya, tapi perhatikan kegiatannya, Pak. Sama-sama sekolah minggu, tapi kegiatan beda-beda. Tapi yang saya maksudkan, anak-anak pas misa malah dikumpulkan, terus diajak nyanyi-nyanyi, gambar dan lain-lain. Ya. Ya. Kemudian ternyata itu mendapatkan perhatian dari Komisi Kata Ketik, dan itu dampaknya untuk hidup menggereja ketika mereka dewasa. Bapak Ibu sekarang begini ya, soal sederhana saja. Bapak Ibu waktu kecil makan makanan tertentu kan ya. Terus Bapak bisa pergi kemana-mana makan macam-macam. Ujung-ujungnya rindu makanan waktu kecil. Begitu kan? Nah sekarang begini, yang diperhatikan dari komisi ini, kalau anak-anak ini dikumpulkan, diajak nyanyi-nyanyi gitu ya, enggak diajari ikut misa, nanti setelah gede mereka akan cari gereja yang nyanyi-nyanyi. Sing dicari gereja yang nyanyi-nyanyi, diajak, maka ketemu yang SMA, yang kuliah, diajak misa kayak mau disiksa aja. Kemudian begini, lalu akan ketahuan nanti Bapak Ibu yang ada urusan dengan anak-anak komuni pertama itu dengan ngajari salam Maria itu setengah mati mengajari anak-anak. Ada yang begitu. Coba kalau orang tuanya ngajak anak itu biasakan ikut misa, ikut kegiatan bersama di gereja. Enggak usah ngapalin khusus, hafal sendiri. Nah, kemudian itu soal sederhana kan ya. Apa yang dilakukan kepada anak, apa yang dialami, dinikmati anak waktu kecil, itu akan mempengaruhi apa yang terjadi setelah dia dewasa. Nah, pembiasaan itu yang perlu mendapatkan perhatian. Bapak Ibu juga perhatikan, kalau ada orang tua yang anaknya autis, itu kan sedih. Berapa orang yang saya jumpai yang anaknya autis itu sampai berhenti bekerja dan hidupnya hanya untuk satu anak. Itu kalau ada anak yang autis. Bapak Ibu melihat kan ya, ada banyak orang tua malah sengaja membuat anaknya autis. Melihat apa? Coba anak pegang handphone, Bapak Ibu suruh, Bapak Ibu sapa. Nengok aja enggak? Itu kan orang tua bikin anak autis. Terus itu seolah-olah menjadi apa menyebutnya ya? Kunci untuk orang tua supaya anaknya nggak rewel, nggak repot, nggak ngerepotin. Udah kasih handphone selesai. Dan lebih lanjut kalau diperhatikan lebih lanjut, Bapak Ibu amati, yang masuk ke telinga anak itu lebih banyak kata-kata orang tua atau kata-kata dari TikTok. Jalannya saja sudah mengikuti jalannya anak TikTok. Ngomongnya juga sudah. Nah, coba kalau yang seperti itu orang tua sengaja membiarkan, apa yang bisa terjadi? Jangankan urusan gereja, jangankan urusan iman ya, Bapak Ibu yang bertanggung jawab atau punya anak buahan bawahan yang generasi sekarang, repotan nggak berhadapan sama mereka? Mental mereka untuk berjuang, daya tahannya seperti apa?
Kenapa kok seperti itu? Orang tua banyak yang membiarkan anaknya dididik oleh TikTok itu. Terus habis itu ditanya, adik di gereja ada kegiatan belajar Alkitab, adik mau ikut enggak? Jawabannya apa? Itu kan sama dengan disuruh milih, kamu mau belajar Alkitab atau main handphone gitu kan? Mau di rumah pegangannya handphone, ke gereja belajar Alkitab, itu sama dengan disuruh milih, kamu mau pilih main handphone atau belajar Alkitab. Handphone sudah biasa mereka pegang, lalu diberi pilihan yang Alkitab, apalagi apa yang terjadi? Ya, situasinya jadi seperti itu. Mau disediakan kesempatan belajar seperti apa, tapi kalau orang tuanya tidak mau menaruh perhatian tentang hal itu, ya nggak ada gunanya semuanya, karena kita seperti teriak-teriak di padang gurun beneran. Jadi yang dengerin cuma ular kobra, ular beludak, manusianya nggak ada, seolah-olah nggak ada yang dengerin. Lalu begini, saya lebih suka mengatakan Bapak Ibu, gerakan umat itu yang menjadi penting. Gerakan umat. Bukan kalau Romo yang bergerak, Bapak Ibu tunggu sampai berapa lama terserah. Romo yang pernah dinas di sini, tugas di sini itu berapa lama? Ya jangan bandingkan Romo Kudus urusannya itu sebelum ada periodisasi tugas pastor. Romo-romo paling lama tugas di sini berapa tahun? Berapa tahun? Setelah mereka pindah, masih ngurus di sini apa umat di sini apa enggak? Enggak. Yang masih tinggal di sini siapa? Umat. Bapak Ibu rencananya mau di sini berapa periode? Sampai dapat SK dari Tuhan kan ya? Dapat kapling gitu. Kalau begitu umat di sini yang harus tanggung jawab untuk pembangunan iman umat, nggak ada lain. Saya tidak bicara pastor Romo-Romo sebagai person, enggak, pribadi-pribadi enggak. Saya bicara tentang jabatan. Kalau ngomong person nanti urusannya berbeda lagi. Tetapi, ya apa menyebutnya ya? Kalau mau dikatakan mereka gembala umat, ya gembala umat. Tapi gembalanya itu ternyata ada periodenya. Terus yang ternyata diperlukan sekali di dalam gereja, di paroki, itu adalah orang-orang yang mau bekerja untuk Tuhan, untuk umat. Enggak bingung dengan struktur di paroki. Maksudnya kalau Bapak Ibu menjadi ketua seksi itu berapa periode? 3 tahun. Berapa periode? 2 periode. 2 periode doang. 2 periode. Ditanya Pak Arslan, kalau katekis berapa periode? Enggak ada periode. Tetapi tenaga-tenaga yang mau mengajar, yang mau mendidik itu sangat diperlukan. Atau Bu Lili juga mau ngajar? Enggak ngajar, tapi ngurusi macam-macam dalam pendidikan iman umat. Itu tenaga-tenaga seperti itu diperlukan. Dan kepada Bapak Ibu yang bekerja di gereja, saya akan menyebutnya bukan pelayanan, kerja. Pelayanan malah melemahkan pekerjaan. Kerjanya serius-serius, tapi kalau sudah dibungkus dengan kata pelayanan seolah-olah terus dalam tanda kutip sekedarnya. Nah, bagian pembangunan iman ini Bapak Ibu yang nggak bisa ditawar. Saya nggak ngomongin negatif ya. Tapi kalau paroki tidak ada seksi lingkungan hidup, masih ada paroki apa enggak? Masih. Terus seksi apa lagi? Tapi kalau di dalam gereja, di paroki tidak ada pengajaran iman, jadi apa? Jadi gerejanya jadi hilang. Beneran hilang. Gereja itu apa? Persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
Bagaimana percaya kepada Tuhan tanpa pengajaran iman? Enggak ada. Maka Bapak Ibu, ini kita perlu orang-orang yang mau kerja untuk Tuhan. Enggak usah mikir yang lain enggak kerja juga enggak apa-apa. Yang lain juga enggak pernah bantu di gereja juga enggak apa-apa. Nengok juga ke neraka. Di sana juga banyak orang di neraka, enggak apa-apa gitu ya. Enggak mungkin Bapak Ibu kita menjalani hidup dengan prinsip seperti itu. Coba Bapak Ibu bandingkan hidup aku dengan orang lain, ya begitu juga enggak apa-apa. Saya ngomong yang sangat jelek ya. Itu yang dilokalisasi itu pada hidup. Yang dilokalisasi itu juga pada hidup. Terus Bapak Ibu mau membandingkan hidup sendiri dengan mereka? Enggak ada. Nah, yang saya maksudkan, kalau sudah ngomong urusan pekerjaan untuk Tuhan, maka urusannya adalah saya dengan Tuhan. Mau dipuji orang apa enggak, tapi kemudian mau duit kalau kerja di gereja, kerja di paroki jangan harap keluar dapat duit. Yang ada Bapak Ibu harus keluar duit. Itu pun sudah bikin orang takut. Ya, kalau itu udah takut ya, pertanyaan berikutnya itu anak siapa itu? Itu pengikut siapa? Murid Yesus kok kayak gitu aja takut. Nah, itu pertanyaan jadinya itu murid siapa jadinya. Jadi kalau mau berbicara tentang pembangunan iman, bagaimana membina anak-anak supaya menjadi orang Katolik yang sungguhan, jadi kalau orang menjadi pengikut Yesus yang sesungguhnya, maka kerja bersama seluruh umat itu diperlukan. Ya, kalau jelas konkret namanya bekerja untuk Tuhan, melibatkan sebanyak mungkin orang. Ya, kalau misalnya di paroki kita ini nanti yang ngajar sakramen penguatan jadinya berapa orang? 20? Nah, 20 orang mengajar sakramen, persiapan sakramen penguatan. Oh ya, mumpung Bapak Ibu, kalau ada yang ngomongin tentang sakramen penguatan, kenapa SMA kelas 1 baru boleh di sini? Ini kaitannya juga dengan pembinaan iman itu. Bukan karena apa nyebutnya urusan yang lain. Urusannya dengan pembinaan umat, pembinaan iman umat yang berkelanjutan. Nah, misalnya begini, ada yang keberatan, kenapa kelas 1 SMA yang lain padahal kelas 2 SMP? Bapak Ibu boleh periksa orang-orang yang menyampaikan keberatan itu. Alasannya apa mereka ngomong 2 SMP? Satu, saya dulu. Gitu. Kemudian yang kedua, paling jauh ngomongnya itu kesepakatan Uskup Regio Jawa itu umur 13. Minimal atau maksimal? Minimal kan? Berarti kalau umur 17 boleh? Tidak masalah. Nah, kenapa di sini umur SMA kelas 1 itu? Karena materinya berkaitan dengan pendewasaan iman. Bapak Ibu jawab jujur sekarang ya. Yang memberikan sakramen Krisma kepada Bapak Ibu dulu siapa? Sebut nama. Uskup kan? Ya. Sebut nama. Oh, namanya aja lupa. Tua banget. Uskup siapa itu? Gabriel mana? Nggak mungkin. Benedictus Saku, berarti Atang Gua. Suster kan paling belakangan terima Krisma di antara kita. Kalau nggak ingat ya keterlaluan. Tapi banyak yang sudah lupa uskupnya. Yang kedua, pendamping, pembina, guru yang membantu persiapan penerimaan sakramen Krisma dulu siapa? Sebut namanya. Nama orangnya yang ngajar dulu siapa?
Nah, itu termasuk belakangan juga kan, punya putri. Yang ketiga, yang nomor 2 itu lebih banyak yang nggak ingat. Yang ketiga, satu tema yang didiskusikan waktu persiapan. Ya, jadi apa suster? Tuh suster yang belakangan ikut Krisma aja, nggak ingat kan? Ikut lagi suster. Padahal apa artinya menerima sakramen penguatan? Dewasa dalam iman dan siap jadi saksi. Gimana mewujudkan ini? Materinya diarahkan, dipersiapkan untuk jadi saksi. Para peserta bahkan diajari, diajak, dilatih untuk ngomong. Jadi itu alasannya kenapa dulu cuma SMP. Iya, sekarang buktinya udah tahu kan. Karisma SMP itu materi yang diajarkan apa aja. Apalagi kalau diajak diomongin tentang dewasa dalam iman, siap jadi saksi. Kalau Bapak Ibu di lingkungan ketemu orang-orang yang mengajukan keberatan itu, tolong bantu dijawab. Urusannya bukan soal pandemi, tapi urusannya adalah pembinaan iman yang berjenjang. Nanti kalau sudah selesai Krisma, selesai pelajaran, 18 kali pertemuan paling banyak. Boleh cek di seluruh Keuskupan Agung Jakarta, enggak ada lebih panjang dari sini. Kenapa? Pembinaan iman itu. Tujuannya seperti itu. Kalau ada orang tua pengen supaya anaknya cepat Krisma lalu sampai pergi ke paroki lain, masih SMP, saya berani jamin rugi. Rugi apa? Ilmu imannya nggak akan sampai seperti yang diajarkan di sini. Percaya? Enggak ya? Jadi ngomong begini ya, kalau dipancing begitu ngomongnya jadi. Saya nggak perlu mikir kalau udah ngomong kayak gitu. Ya. Tradisi umat Israel kan sangat baik lah kalau saya bilang. Lah pendidikan di dalam gereja Katolik itu kan Bapak Ibu perhatikan anak-anak di rumah diajari apa? Kalau diajari misa tadi anak-anak pasti pintar sembahyang. Lalu persekutuan di sekolah minggu nyanyi oke, tapi kalau sekarang sekolah minggu di lingkungan ya. Lalu komuni pertama diajari belajar tentang Tuhan Yesus. Lalu di Domus di sini belajar Alkitab, selesai Domus ikut Krisma. Nah, kalau nggak pinter keterlaluan. Ya. Nah, kalau yang minta maaf nanti kalau sampai terjadi udah gede anak-anaknya itu ada yang meninggalkan Tuhan Yesus dengan ringan-ringan saja, jangan salahkan. Karena dari kecil nggak dianggap Yesus itu penting. Kalau Yesus dianggap bukan pribadi yang penting, tinggal aja. Nah, habis itu terus nangis-nangis nyari romo, anakku mau pindah agama. Terus romonya disuruh nasihati, romonya nggak bisa nasihati, terus malah komplain, romo aja nggak bisa nasihati anak saya. Jangan anak siapa? Nah, yang lain. Kenapa? Nah, sarana-sarana belajar sudah disediakan, sudah diumumkan ada kesempatan belajar. Tapi kalau nggak diambil kesempatannya, diambil yang menikmati ya diri sendiri, nggak diambil ya risiko tanggung sendiri. Dan jangan lupa, satu orang meninggalkan Tuhan Yesus, berarti anak cucunya juga nggak akan ikut Yesus. Iya kan? Iya. Kalau ngomong jelek ya, apa bodohnya meninggalkan Tuhan Yesus? Bapak Ibu semua pengen ke surga, yang percaya kepada Tuhan itu pengen ke surga kan? Semua pengen ke surga. Yang punya surga itu siapa? Yesus. Yang punya surga Tuhan Yesus. Kepercayaan lain pun mengakui Dia yang menentukan orang akan masuk surga apa enggak.
Lah kok sudah ikut yang punya surga malah meninggalkan yang punya surga, lalu entah ikut siapa. Yang kita pikirkan sekali lagi ini keselamatan jiwa, bukan keselamatan raga. Jadi satu orang meninggalkan Tuhan Yesus berarti kan nanti risikonya anak cucu juga sudah gak ketemu Tuhan Yesus lagi. Ya, baik, sekarang begini, Bapak Ibu, di pertemuan yang lalu kan kita sudah lihat tentang proses penulisan Injil dan ternyata satu dengan yang lain. Injil ini ternyata berbeda-beda. Antara para penulis itu rupanya juga punya perbedaan. Sehingga penulis yang satu dengan penulis yang lain punya gaya yang berbeda. Lalu penulis itu menulis untuk kelompok orang tertentu. Nah, alamat atau tujuan penulisan itu juga mempengaruhi cara menulis, pilihan materi dalam menulis. Itu yang sudah kita diskusikan di pertemuan yang lalu. Nah, kemudian sekarang begini, malam ini kita Bapak Ibu coba lihat ya. Kalau kita melihat ke 3 Injil, Matius, Markus, dan Lukas, Bapak Ibu akan ketemu jalan pemikiran yang kurang lebih sama. Sekarang begini, Bapak Ibu ke Injil Markus ya. Injil Markus dari bab 1. Tenang, ini buka Alkitabnya gampang karena agak urut ya. Tapi cari dulu Markus bab 1. Sudah? Lihat dari ayat 1 sampai 8 itu tampilnya Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis tampil menyerukan pertobatan, membaptis orang banyak. Terus habis itu lihat ayat 9, Yesus dibaptis. Setelah dibaptis, Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai, ayat 12. Setelah itu, lihat ayat 14, Yohanes ditangkap dan kemudian Yesus pergi ke Galilea, balik ke Galilea dan mulai mengajar. Bapak Ibu lihat ayat 15. Yang menjadi tema utama dalam pemberitaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu adalah kerajaan Allah. Ya. Kemudian sekarang begini, selanjutnya Injil akan bercerita tentang kegiatan Yesus selama berada di Galilea. Dan kalau diringkas, kegiatan Yesus itu 1 mengajar, 2 membuat mukjizat. Mengajar, buat mukjizat. Yang lain-lain ada pertikaian dengan para pemuka Yahudi, memanggil murid-murid ya. Coba kita lihat lagi dulu. Ayat 16 memanggil murid-murid kan. Kemudian ayat 21 apa yang terjadi? Yesus mengusir roh jahat, mukjizat. Kemudian ayat 29 menyembuhkan mertua Petrus, menyembuhkan orang banyak. Terus ayat 35 mengajar. 40 menyembuhkan orang kusta. Kedua menyembuhkan orang lumpuh. 2:13 lihat memanggil Lewi. Lalu ayat 23 ini pertikaian dengan orang Yahudi karena para murid memetik gandum pada hari Sabat. Bab 3 menyembuhkan orang sakit. Bab 3 ayat 7 menyembuhkan orang banyak. 13 memanggil 12 rasul.
Terus ini Yesus ada pertikaian lagi karena Yesus sudah dituduh mengusir setan dengan bantuan panglima setan. Kemudian lihat di bab 4. Bapak Ibu, di bab 4 ini Tuhan Yesus mengajar. Sampai ayat 34 itu sih Tuhan Yesus mengajar. Lalu ayat 35 meredakan angin ribut, mukjizat. Bab 5 mengusir pasukan roh jahat, mukjizat. 5:21 membangkitkan anak Yairus, menyembuhkan perempuan yang pendarahan, mukjizat. Bab 6 ini ditolak di Nazaret. Ayat 6b Yesus mengutus ke-12 rasul. 14 itu Yesus ini Yohanes Pembaptis dibunuh. 6:30 memberi makan 5.000 orang. Terus habis itu jalan di atas air. Terus menyembuhkan orang-orang sakit lagi. Bab 7 pertikaian lagi. Kenapa? Urusannya dengan adat istiadat. Murid-murid Yesus kalau makan tangannya nggak dicuci dulu. Ini bukan soal kesehatan. Bukan soal kesehatan. Kalau tangan nggak dicuci kan ada bakterinya, ada kumannya. Sudah ada pengetahuan tentang kuman belum di zaman Tuhan Yesus? Lebih dulu mana orang tahu mikroorganisme termasuk kuman dan penemuan mikroskop? Duluan mana? Duluan mana traffic light sama mobil? Nggak tahu mikroorganisme, bakteri, kuman? Pakai apa kalau pakai mikroskop? Masih ingat siapa yang menemukan mikroskop? Kalau nggak masuk. Banyak nggak masuknya. Ya udah abad berapa? Abad 18 baru ditemukan mikroskop. Sebelumnya nggak ada, orang ngomong kuman. Jadi cuci tangan itu urusannya dengan kenajisan. Terus 7:24 mukjizat lagi. Kemudian 31 mukjizat lagi. 8:1 mukjizat memberi makan 4.000 orang. Kalau ada pertikaian dengan orang Farisi. Kemudian berikutnya 8:22 mukjizat lagi. Ayat 27, ini ada yang berbeda di sini. Pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias. Di sini Bapak lihat ya, ayat 29. Petrus mengatakan engkau adalah Mesias. Bapak lihat ayat 31. Kalau Yesus menyebut diri, dia nggak menyebut dirinya Mesias, tapi dia menyebut dirinya anak manusia. Bapak Ibu lanjutkan ucapan Yesus ini. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi ya anak manusia kan? Yang lain lagi. Kalau bicara tentang Yesus yang menyebut diri anak manusia, Bapak Ibu ingat ucapan Yesus yang lain yang urusannya yang menggunakan kata anak manusia. Karena anak manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat. Anak manusia akan diserahkan. Yesus menyebut diri anak manusia.
Imam besar ketika mengadili Yesus bertanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Yesus mengatakan, kamu sendiri yang mengatakan. Nah, kita perlu juga memperhatikan Mesias dengan anak manusia ini. Tapi lanjut dulu. 9 ayat 2, Yesus menampakkan kemuliaan di gunung. 9:14, mengusir roh jahat, mukjizat lagi. Nah, kemudian lihat ke ayat ini 30, pemberitahuan tentang penderitaan Yesus. Ini pemberitahuan yang kedua. Kemudian masih ada lagi. Ini pembicaraan masih lanjut itu tadi. Lalu ayat 38, diskusi tentang pengusiran setan. Bab 10, ya soal pengajaran juga tentang perceraian. Nah, kemudian ada pembicaraan tentang mengikuti Yesus itu ya. Ini pembicaraan, bisa dikatakan pengajaran juga kepada murid-murid. Sekarang coba lihat ke bab 10 ayat 32. 10:32. Ayat 32 gimana? Ayat 32. Yesus dan murid-muridnya perjalanan ke Yerusalem. Jadi sampai ayat 31 ini tadi kejadiannya di Galilea semua. Ini kalau nggak belajar kayak gini kan nggak waspada dengan ini kan. Pokoknya ada aja peristiwa ini. Jadi yang ini yang sebenarnya kita lihat di dalam teks. Kejadiannya awalnya Galilea. Bahkan kita bisa mengatakan bagian besar dari pekerjaan Yesus itu dilakukan di Galilea. Coba sampai di sekarang ayat 46. Sampai di Yeriko kan. Terus sekarang ke 11 ayat 1. Dari Galilea, terus yang disebut di 46 tadi, tahu-tahu sudah sampai di Yeriko. Dan berikutnya di 11 ayat 1 sudah sampai di Bukit Zaitun. Nah, perjalanannya kalau di Injil Markus diceritakan singkat sekali, cepat nyampe. Nah, apa yang terjadi di Yerusalem? Lihat bab 11. Masuk ke Yerusalem, naik keledai. Dari Galilea sampai Bukit Zaitun, jalan kaki. Yerusalem udah kelihatan di situ, malah minta keledai. Ini pasti bukan karena Yesus kelelahannya, tapi karena ada sesuatu yang mau ditunjukkan oleh Yesus. Kemudian lihat Yesus masuk Yerusalem naik keledai. Coba lihat bab 11 ayat 11. Apa yang dilakukan Yesus? Coba kalau nggak baca begini, nggak pernah tahu, nggak pernah memperhatikan kalau Yesus ternyata pernah meninjau kan? Pakai kata meninjau. Ayat 11. Kalau nggak lewat aja sampai nggak memperhatikan Yesus pernah melakukan peninjauan. Meninjau apa? Bait Allah. Terus habis itu sampai sore rupanya ya, malamnya dia keluar kota, lalu ke Betania yang ada di Bukit Zaitun tadi. Jadi Yesus pergi ke Yerusalem,
Tapi kemudian ngapain di Bukit Zaitun? Bapak Ibu, rombongan Yesus kan banyak ya. Minimal 12 tambah 1 dan 13. Para perempuan juga ikut. Jadi kalau harus pesen hotel di Yerusalem, dana dari mana? Apalagi nanti kita akan lihat Yesus ke Yerusalem itu dalam rangka Paskah ya. Paskah di Yerusalem dari dulu, itu sudah lautan manusia. Sehingga kalau pas masa Paskah, penginapan penuh, dalam kota lorong-lorong penuh, di luar kota juga ada banyak orang. Yesus pilih menginap di Bukit Zaitun. Yesus nginepnya di situ. Nah, kemudian paginya turun, balik lagi, turun ke lembah Kidron, naik ke Yerusalem. Coba lihat ayat 12. Yesus turun kan, meninggalkan Bukit Zaitun, lapar. Wah, ini berarti Yesus nginepnya beneran outdoor. Kalau Yesus nginep di rumah orang, enggak akan. Ini orang Yahudi, ini orang-orang Timur Tengah. Enggak mungkin mereka meninggalkan orang, enggak membiarkan orang yang nginep di rumahnya itu pergi lapar. Jangankan orang Timur Tengah, orang Beduin enggak akan melakukan itu. Ini pasti Yesus nginepnya di luar. Melapor, nyari ketemu pohon ara. Enggak ada buahnya. Lalu ke situ apa yang dilakukan Yesus ayat 14. Maka katanya kepada pohon itu, janganlah seorang memakan buahmu selama-lamanya. Kering ya di situ pohonnya. Nah, ayat 15 Tuhan Yesus masuk ke bait Allah. Kemarin kan sudah meninjau, kemarin sore. Pagi ini datang, ngapain? Usir para pedagang. Terus habis itu lihat ayat 19, menjelang malam mereka pergi keluar lagi dari kota. Ngapain? Balik ke Zaitun. Nah, paginya datang lagi ke Yerusalem. Coba lihat ayat 20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara pada sering sapu baik di apa-apa. Pohon ara yang kemarin dikutuk kering. Ayat 27 lihat, nyampe di Yerusalem kan. Kemarin Yesus ngusir para pedagang. Para pedagang itu bisa berjualan. Itu kan karena izinnya dari siapa? Para pemuka agama Yahudi. Bapak Ibu lihat di ayat 27. Ini orang-orang yang punya kuasa di bait Allah, imam kepala, ahli Taurat, tua-tua. Mereka jengkel dengan Yesus karena Yesus sudah mengusir para pedagang yang berjualan dengan izin mereka. Mereka nanya Yesus, dengan kuasa siapa kamu melakukan itu semua? Nah, mulailah konflik. Yesus mengusir para pedagang, para pemuka Yahudi nanya, dengan kuasa siapa kamu melakukan itu? Nah, Yesus mengatakan gini, aku akan jawab pertanyaanmu, tapi jawab dulu pertanyaanmu. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Para pemuka Yahudi bingung. Kalau kita bilang dari surga, dari Tuhan, kenapa kamu nggak minta dibaptis? Tapi kalau mereka mengatakan ya itu cuma baptisan manusia, murid Yohanes banyak. Takut kalau mereka bilang apa ya 33? Kami nggak tahu. Lanjut konfliknya. Yesus bicara dengan perumpamaan tentang orang-orang para penggarap kebun anggur ya ayat 12. Dan perumpamaan ini membuat mereka marah. Bapak Ibu perhatikan dulu. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka
mereka itu adalah imam kepala, ahli Taurat dan tua-tua tadi ya. Ayat 12 sekarang, 12. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan. Mereka berusaha menangkap Yesus, tapi nggak bisa karena takut orang banyak. Mereka pakai siasat lain, ayat 13. Orang Farisi, orang Herodian, pendukung Herodes, itu dua kelompok yang berseberangan, tapi mereka bersama karena punya musuh bersama, yaitu Yesus. Boleh nggak bayar pajak kepada Kaisar? Yesus bilang boleh bayar pajak. Orang Farisi yang akan komplain dan mempersalahkan Yesus. Tapi kalau Yesus menjawab nggak boleh bayar pajak, orang-orang Herodian, pendukung Herodes, itu raja yang diangkat oleh orang Roma, pasti akan marah. Yesus melarang orang bayar pajak, subversif, bisa ditangkap. Yesus lolos dari jeratan mereka karena mengatakan gambar dan tulisan siapa ya. Terus habis itu bukan orang Farisi, bukan Herodian yang datang, tapi 18 orang Saduki yang datang. Terus bab 13 ada ini, Bapak Ibu perhatikan judul saja, bab 13 itu khotbah tentang akhir zaman. Di Matius lebih luas dari ini khotbah tentang akhir zaman. Nah kemudian sekarang bab 14 ayat 1. 14 ayat 1. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslim. Yesus ke Yerusalem dalam rangka ini sebenarnya Paskahan. Nah kemudian lihat sekarang ke ayat 12. Yesus makan Paskah, dan dalam rangka makan Paskah ini Yesus menetapkan Ekaristi kan. Nah selesai acara itu ayat 32, Paskahnya tadi di dalam kota Yerusalem lagi. Setelah Paskah selesai 32, Yesus dan murid-muridnya balik ke Getsemani, balik ke Zaitun lagi. Nah disitulah kemudian 43 Yesus ditangkap. Dari Getsemani yang di Bukit Zaitun ayat 45, Yesus dibawa menghadap mahkamah agama. Terus bab 15, dari mahkamah agama Yesus dibawa kepada Pilatus. Pilatus kemudian menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Yesus disalibkan ayat 20, 15-20. Lalu Yesus mati di kayu salib dan kemudian dikuburkan. Setelah itu bab 16, Yesus bangkit dari kematian. Bapak Ibu kalau memperhatikan Matius, Markus dan Lukas, isinya kurang lebih begitu. Pekerjaan Yesus mula-mula di Galilea. Bapak Ibu ingat saja mukjizat dalam Injil Markus ini tadi ya. Mukjizat apa yang dilakukan Yesus di Yerusalem? Jawabannya gampang kok, nggak ada. Ini mujizat apa yang dilakukan di Yerusalem? Bartimeus, Yeriko itu bukan Yerusalem. Mengutuk pohon mujizat. Bisa mati. Bisa mati. Saya nggak bisa. Kalau orang mati jadi hidup balik mujizat. Dari mati jadi hidup jadi mati. Sumpah. Sumpah itu mujizat. Belum pernah ketemu tapi ya mujizat wujudnya kutukan gitu. Nah, saya bicara tentang Markus.
Tapi nanti kalau Bapak Ibu baca Yohanes, beda. Di Yerusalem, Yesus itu membuka mata orang yang buta sejak lahir, menyembuhkan orang di kolam Bethesda. Jadi kita bicara tentang Matius, Markus, dan Lukas dulu. Kurang lebih jalan ceritanya sama. Mula-mula di Yerusalem, banyak di Galilea, banyak hal dilakukan di Galilea. Terus perjalanan ke Yerusalem, masuk Yerusalem, naik ke ledeng untuk menyatakan bahwa dia adalah Raja Mesias, menyucikan bait Allah, konflik dengan pemuka Yahudi. Para pemuka Yahudi mau membunuh Yesus, caranya ditangkap diam-diam, habis itu dihadapkan ke mahkamah agama, dari mahkamah agama dibawa kepada Pilatus, terus hukumannya adalah salib, Yesus mati di salib, dikuburkan, bangkit, minum.